Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan kemarin di ayat itu wa innahu kana wa innal inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abainaha. Dan seterusnya wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula artinya. Ya. Artinya manusia yang hidup di muka bumi ini udah siap dengan konsekuensi ubudiyah yang harus dia beban sehingga nanti yang dia tanggung sehingga nanti dia itu pantas disebut sebagai manusia. Ya. Artinya hal ini pun wajib untuk keseluruhan itu manusia. Bukan kecuali. Bukan. Semua ini. Tak terkecuali. Tanpa terkecuali. Karena dia udah turun di dunia. Nah. Terus ngomong ke Nuki harudah. Karena dia udah turun di dunia, ya kan? Dan sebelum turun di dunia, dia kan udah perjanjian. Apa tuh? Dzakiruhum bi ayyamillah kalau dalam sebuah hadis tuh. Peringatkanlah manusia itu dengan hari-hari di mana mereka melakukan perjanjian dengan Allah Ta'ala sebelum turun ke muka bumi. Ya? Artinya ketika sudah turun ruhnya ini dan sudah dibalut, dibungkus dengan jasad, ya dia harus melaksanakan ini dong. Makanya diperingati oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya, Nabinya, kitabnya, kemudian ulama-ulamanya, penerusnya. Nah, meskipun ketika seorang ulama zahir belum merasakan hal yang seperti ini, berarti dia belum manusia. Qala al-musannif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabihi Futuhul Ghaib ila an qala an-nur at-tasi' wal khamsun fil mahabbah wal mahbub wa ma yajibu fi haqqihima. Ini adalah bab yang ke 59 ini ya, tentang mahabbah ya. Oh ya. Terkait dengan bab yang sebelumnya yaitu memalingkan pandangan kecuali hanya memalingkan kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala, di mana Tuan Syekh itu menyebutkan di dalam kitab Al-Fathur Rabbaniyah. Beliau mengatakan qala Syekh Al-Jilani utlubu hawaijakum minal haqq la min khalqih. Mintalah kebutuhan, hajat-hajat kalian itu dari Allah Ta'ala, jangan dari makhluk. Wa in kana la budda lakum minal khalq, kalau memang harus melewati makhluk. Fadkhulu alal haqqi biqulubikum, maka masuklah kalian kepada Allah dengan hati kalian. Fa innahu yulhimukum at-talaba min jihatin minal jihad, karena Allah Ta'ala akan mengilhami kalian untuk meminta atau mencari dari arah manapun. Fa in muni'tum au utitum kana dzalika minhu la minhu. Ketika kalian itu diberi atau dicegah, diberi atau enggak diberi, ya maka itu adalah dari Allah Ta'ala, bukan dari makhluk. Al-qaum, wahai kaum, akhriju hama arzakikum, keluarkanlah kegalauan rizki-rizki kalian min qulubikum, dari hati. Jadi kegalauan tentang rizki itu keluarkanlah dari hati. Kaum di sini jadi mubtada jadi apa? Munada. Oh, gitu. Nah, munada dari huruf nida yang mahdzuf, ya qaumu. Oke. Alimu, i'lamu meureun mah. Alimu ngajari lah. I'lamu lah. Oke, dicek deh ya. I'lamu annaha muqaddaratun fi awqat ma'lumah. Atau alimu, kayak kalau alimu al-qaum. Oke, bisa. Oke. Al-qaumu akhraju. Ya. Ya mubtada. Al-qaumu akhraju hamma arzakihim min qulubihim.
kaum itu, kaum sufi, kaum ahli arifin, telah mengeluarkan kegalauan rizki mereka dari hati. Alimu annaha muqaddaratun fi awqat ma'lumah. Mereka telah tahu bahwa rizki itu ditakdirkan di waktu-waktu yang tepat. Gitu kan. Tarkut talab laha. Ya mereka nggak minta rizki. Ya, wastautanu ala babi malikihim. Mereka bertempat tinggal, berada di depan raja mereka. Wastaghnau an kulli syai' bi fadlillah, dan mereka udah nggak butuh dengan segala sesuatu atas karunia Allah. Wa qurbihi wa ilmihi bihim, dan kedekatan mereka kepada Allah dan ilmu mereka tentang Allah. Falamma tamma lahum hadza saru qiblatal khalq. Nah, ketika hal ini sudah sempurna bagi mereka, maka mereka itu akan menjadi kiblatnya makhluk. Wa khutaba alahum, dan mereka akan menjadi penceramah bagi makhluk fid dukhuli ala malikihim, untuk mengajak lah ya, untuk masuk kepada raja mereka Allah Ta'ala. Ya'khuduna bi'aidi qulubihim, yang mereka ambil bukan hanya fisik mereka, tapi yang mereka ambil itu hatinya. Ya. Ilahi maring Allah. Yakidu yakid. Ada yakin. Kayak yakidu kayak itu budaya. Arab mana? Oh, yakaduna. Oke. Itu. Aduh. Yakiduna lahum minhu khila al-qabul war ridha. Oke. Ada yakidu ini. Nah, artinya saya. Wallah, mama kamu. Kada mah berarti negatif itu. Kaf lam mim, kaf sin dal ra ismi. Kada. Istahada. Apa mana? Yajtahidun. Yakaduna lahum minhu khila al-qabul war ridha anhum. Jadi mereka itu sangat berupaya untuk memakaikan khila al-qabul, pakaian-pakaian atau baju-baju penerimaan dan ridho dari makhluk. Oke lah, intinya ini menyambung pada pembahasan sebelumnya ya, yaitu tentang hanya mengarah kepada atau mencari arah dari arahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan artinya meninggalkan semua makhluk dan menuju ke Allah Ta'ala. Tuh. Jadi pada keterangan di Fathur Rabbani ini, kalau punya kebutuhan ya udah ke Allah Ta'ala aja, jangan ke makhluknya. Kalau memang harus jalan makhluk, kalau jalannya harus memang dari makhluk, ya udah nggak apa-apa. Jalannya kalau dari makhluk, tetap masuknya itu dari Allah Ta'ala dengan hati. Jadi dalam hati tetap hanya mengharapkan ke Allah Ta'ala saja, kan? Sehingga nanti kalau Allah Ta'ala mengabulkan itu atau tidak mengabulkan itu, artinya Allah Ta'ala memberi dari jalan makhluk itu atau tidak memberi dari jalan makhluk itu, ya di situ tidak akan ada unsur kekecewaan gitu. Dan itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Jadi nggak ada kegalauan kayaknya. Jadi kalaupun misalkan saya tidak bismillah nih, dan bismillah berdasarkan keterangan ilmu Syamsul Ma'arif, dia menerangkan dengan berbagai racikan bismillah ini bisa mendatangkan uang, bisa pokoknya segalanya, terutama karena kondisi terkini adalah keuangan yang menjadi kemusyrikan, kesyirikan seseorang. Bertuhan pada Allah. Lalu saya wirid itu bismillah dengan penuh harapan, tapi saya berharap tetap kepada Allah, bukan kepada makhluk ataupun pada kodam bismillah. Mau itu namanya Jabal Kubes dan namanya Ustaz Jabal Garut kayak tapi kodam Faizun ya oke, saya hargai karena saya harus beradab kepada mereka, karena mungkin mereka itu dari dorongan rohani.
Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana memberikan memasukkan energi uluhiyah atau rububiyah ke dalam hati, sehingga pancaran yang timbul itu adalah bukan pancaran khodam, adalah pancaran hakullah, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif. Munitum motitum, biasa-biasa aja, diberi atau tidak diberi oleh Allah, pada prinsipnya itu hakullah, bukan hak khodam. Nih, kadang-kadang yang menjadi populer di kalangan ahli-ahli ukama, karena pakai buhurnya, itu khodamnya khodam second, bukan ori, atau mungkin buhurnya buhur awe, bukan buhur pakainya dong yang harganya sekian nih, pakai apel jin tingkat tinggi, sehingga akhirnya di kalangan pengamal Hikmah. itu akhirnya beragam kemusyrikan. Kalau ditinjau dari sisi ini, maaf ya, bukan berarti menyalahkan amalan atau orang yang suka beriadah dengan amalan-amalan itu. Ya, kami kan suka ngobrol gitu. Pakai bur apa? Menyantenjo ataupun holdin ataupun semacam wangian yang lebih mahal. Ketika berhasil kecewa, second hodamnya itu mah second. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana memasukkan energi Allah uluhiyah dan rububiyah kepada hati, hingga walaupun tidak pakai buhur sekalipun gitu, itu tidak ada efek gitu. Di hodam pais itu, si hodam ini namanya gitu, hodam apa lagi gitu kan, yang lagi malam diceritain itu, itu tidak efek gitu. Berarti boleh kita meminta kepada Allah, kalaupun begitu, apa yang disampaikan oleh kitab ini itu hanya sebagai adab aja. Bagaimana kita tolong bilang? Siap. Ya kan ini masalah keyakinan ya. Sekali lagi masalah keyakinan. Ya. Dan keyakinan apapun, artinya ketika seseorang awam sekalipun ya meyakini bahwa khodam itulah yang mendatangkan rizki, mendatangkan duit ataupun yang lainnya, jadi itu Kiai. Oke, awam itu. Awam. Nah, kalau biasanya santri itu untuk mencapai keyakinan itu lumayan. Menteri kawet. Untuk menanamkan keyakinan itu rada lumayan tak Kiai, beban. Dia Artinya berperang dengan dirinya sendiri. Berperannya. Ah. Ayalah dalam hal ini. Ketika menerima ungkapan hikmat yang mohon maaf orang biasa satu berhasil mendapatkan sesuatu yang dia ingin. Ya. Sementara kita yang konon bismillah pun kita ngaji gitu, nggak dapat apa-apa. Iya. Itu penyakitnya itu, keyakinannya yang kurang. Artinya azimah teh, keteguhan hati, keteguhan niat itu belum maksimal. Gitu. Sehingga ketika maksimal itu ya bisa jadi si khodam itu ngebantuin melalui izin Allah gitu kan. Nah, kemudian untuk dikaitkan dengan ke Allah Subhanahu wa taala, itu kan kembali kepada permasalahan syirik tidak syirik itu, artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah atau tidak. Ya artinya ketika meskipun dia yakin dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sangat menaruh harapan kepada khodam untuk memberikan nominal uang. Kalau menurut pandangan tarekat dan syarikat, tarekat dan hakikat itu kan udah masuk syirik kan, menyekutukan Allah taala. Menurut tarekat dan Karena cinta bagi dua. Betul. Selingkuh lagi. Jadi boleh-boleh aja dong ketika misalkan saya berhadiah ila ruhi kebun jati Tanjung Layar. Boleh. Buyut apa lagi? Buyut dasar ya. Boleh kan? Boleh. Cuma khodam bismillah. Boleh, tapi tidak menggantungkan ke pemilik kemustajaban itu terhadap Khodam. Jadi tetap kalau Allah Ta'ala banyak kan kesini nih. Wa in kana la budda lakum minal khalq
Khodam kan termasuk makhluk. Iya. Fadkhulu alal haq biqulub. Jadi hati tetap ke Allah Ta'ala. Mereka hanya wasilah. Ya katakanlah, kita punya hajat, kemudian kita ziarah ke wali. Tawasul lah segala macam yang wali yang sudah uji coba bahwa masyarakat itu sering berdoa di sana, kemudian doanya dijabah. Kan? Ya itu kan tetap kembali kepada ini, udkhulu alal haq biqulubikum, tetap hatinya kan. Kalau hatinya nggak yakin dan mengharapkan, justru bukan ke Allah tapi ke wali itu, atau menaruh harapan yang terlalu berlebihan kepada Fanatisme. Nah, kepada wali misalnya, atau syirik menurut tarekat dan hakikat. Juga bisa sirik. Nah, eta. Kok kecenderungan hati kepada selain Allah aja? Enggak. Makanya Syirik. hal ini tidak bisa diterjemahkan secara lahiriah. Ya. Betul. Saya misalkan melihat seseorang ngejarah gitu kan, tidak bisa kita terjemahkan dia musyrik, juga tidak bisa diterjemahkan dia itu muwahhid. Tergantung kondisi Qur'annya. Betul. Hanya mungkin bisa dibaca ketika orang itu cerita, oh, saya jarah dari sana. Mantap. Nah ini yang membuat celaka dalam ketauhidan. Nah, Alhamdulillah saya jarah dari Filipina mendapatkan berkah dari Allah. Ya, saya baca Fatih. Jadi, nah ini berarti kan sebatas wasilah, sebatas alat untuk mencapai tujuan. betul. Alat doang sama. Oke, lanjut. Anurut tasi'ul khamsun fil mahabbah wal mahbub wa ma yajibu fi haqqihima. Tentang cinta, tentang kekasih, dan apa saja yang wajib dalam keduanya. Maksar matakul, dia tak takulnya. Betapa banyak engkau mengatakan qaruba fulanun wa ba'udtu wa utiya fulanun wa hurimtu wa ughniya fulanun wa ufqirtu wa ufiya fulanun wa uskimtu wa auzima fulanun wa huqirtu wa hamida fulanun wa dumimtu wa suddiqa fulanun wa kudzibtu. Seringkali engkau mengatakan, fulan dekat, saya jauh. Tetangga diberi, saya nggak dikasih. Tetangga kaya, saya miskin. Tetangga sehat, saya sakit. Tetangga punya mobil, Tetangga punya mobil, orang bapet. tetangga kawin, Tetangga kawin, orang can kawin. Nah, tetangga dipuji, saya dicaci. Tetangga dibenarkan, saya didustakan. Nah, itu sering tuh fenomena yang terjadi pada ya di sosial. di sosial masyarakat ya. Nah makanya bagaimana ini solusinya? Ama ta'lam, tidakkah engkau tahu, kata Tuan Syekh, annahul wahid, bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang esa, tunggal, yahibul wahid, suka yang tunggal. Annahu wahid fil mahabbah, bahwa Allah Ta'ala itu satu dalam cinta, wa yuhibbul wahid fi mahabbatihi, dan menyukai satu dalam cinta. Idza qarrabaka bi tariqi ghairihi, sehingga ketika Allah Ta'ala mendekatkan dirimu dengan jalan selain Allah, naqasat mahabbatuka lahu, maka kecintaanmu kepada Allah Ta'ala itu berkurang. Wa tasya'abat, cabang. Rubbama dakhalakal mailu ila man dhaharatil muwassalatu wan ni'matu ala yadayhi. Bahkan terkadang seringkali engkau itu lebih condong kepada seseorang yang kenikmatan itu muncul dari dirinya, sehingga kecintaan Allah Ta'ala dalam hatimu itu berkurang. Bahwa ghayurun la yuhibbu syarikan, sementara Allah Ta'ala itu pencemburu, tidak suka dengan penduaan. Nanti karena selingkuh, perselingkuhan. Nah, fakuffa aidiyal ghair ank bil muwasalah, maka cegahlah tangan-tangan orang lain darimu dengan muwasalah, bersambung. Walisanahu an hamdika wa thanaika,
dan cegahlah lisannya untuk memujimu. Warijlaihi anis sa'i ilaik, dan kedua kakinya untuk mendatangimu, supaya li'alla tashtagila bihi anhu, agar engkau tidak tersibukkan dari Allah Ta'ala. Ini maksudnya gimana? Ya, ini sepakat ya. Allah cemburu ketika cintanya terbagi-bagi. Ya, Allah tidak mau melihat orang-orang pilihannya itu kecintaannya itu terkontaminasi gitu. Ya. Hal-hal dengan hal makhluk, maka akan mengakibatkan nilai kecintaan itu kepada Allah itu akan mengalami degradasi, penurunan ya, rasa cinta di dalam hati. Karena Allah itu goyur, ya, tidak senang Allah diselingkuhi. Nah, yang dimaksud saya ini garis bawahi, fakuffa aidiyal ghair angkabil muwasalah. Ini kan muwasalah apa nilai kita silaturahmi, bersambung gitu kan, kayak gini. Apa itu? Main dong nanti ke rumah, kita ngobrol, ada proyek nih kecil-kecil. Itu kan sama kan, hubungan muwasalah, hubungan tarik menarik agar ada kesambungan. Muwasalah itu kan saling, ya. ada keterikatan, ada frekuensi yang sama, sehingga ketika ada proses yang sama maka akan menghasilkan hasil nilai yang baik, dan itu punya nilai duniawi. Atau tinggal aja dasarnya apa, Kiai? Dasarnya muwasalah dengan orang lain itu apa? Apakah cinta Allah ataukah kemaslahatan yang kembali kepada masing-masing? Yang jelas biasanya lebih kepada kemaslahatan. Nah, itu yang mengganggu atau mengurangi nilai kecintaan kepada Allah. Tapi kalau dasarnya adalah cinta Allah, ya kan? Dan karena dia membantu saya, akhirnya Allah suka kita itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kan dasarnya cinta Allah. Kalau cinta Allah nggak masalah, itu merupakan buah dari cinta Allah itu sendiri. Jadi dilihat dari dasarnya ini dulu, dasarnya muwasalah, dasarnya berkesinambungan antara satu individu dengan individu yang lain. Itu dasarnya apa dulu? Apakah dasarnya kepentingan atau cinta Allah? Berarti tipis ini ya. Tipis. Ya. Tipis. Antara dasar mahabbah kepada Allah dengan kepentingan. Saya pengen dekat sama Pak Is. Dasarnya apa? Kalau unsurnya unsur kepentingan, ini bisa merusak cinta. Bisa. Kalau dasarnya adalah Cinta Allah, enggak ganggu, enggak. Ya, tidak ada kepentingan. Adapun ketika dekat, kalau kepentingan kita pun hajat hidup timbul dengan sendirinya, tanpa direncanakan, tanpa dipinta, maka ini merupakan buah daripada kecintaan kepada Allah. Betul. Sebab ketika saya ada kepentingan dengan Faiz, lalu kemudian kecewa, apa-apanya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itu. Karena ada Kepentingan. Berarti dasarnya tetap. Dasarnya. Betul. Baik. Lanjut. Ini seru ini kayaknya nih, Pak. Qala Syekh Al-Jilani, inna akramakum indallahi Ya. atqakum, di Fathur Rabbani, di catatan kaki. Masalah karomah ini. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi paling mulianya manusia itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-karamah fi taqwahu. Kekeramatan itu pada ketakwaan seseorang. Al-mahanatu fi maksiyatih. Kehinaan itu ada pada kemaksiatan seseorang. Wa man ahabbal quwwata fi dinillah. Barang siapa yang cinta kekuatan dalam agama Allah, falyatawakkal 'ala Allah. Hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Pasrah. Lianna tawakkul yusahhihul qalb. Karena tawakal itu memperbaiki hati. Wa yuqawwimuhu, meluruskan hati. Wa yuhadzibuhu, menjernihkan hati. Wa yahdihi, sama, menunjukkan hati. Wa yurihil ajaiba. Dan tawakal itu memperlihatkan kepada dirinya keajaiban-keajaiban. Sehingga la tattakil ala dirhamik. Jangan pasrah kepada keuanganmu, wala dinarik, wa asbabik, dan sebab-sebabmu, relasi lah, ya. Karena fa inna dzalika yu'jizuka
karena hal itu dapat membuatmu lemah. Wa yudhifuka, melemahkanmu. Terus wa tawakkal 'ala Allah. Tawakkallah engkau kepada Allah, fa innahu yuqawwika, karena Allah taala menguatkan. Wa yu'inuka, membantumu. Wa yaltafu bika, lembut padamu. Wa yaftah laka, Allah membukakan, menyingkapkan pada dirimu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak engkau duga. Yaqwa qalbuka wa la tubali bimaji'id dunya wa dhahabiha bi idhabi iqbalil khalqi wa idbarihim. Ketika hatimu kuat, engkau tidak akan peduli dengan datangnya dunia atau hilangnya dunia, dengan datangnya manusia atau larinya manusia darimu. Fahinaidin, maka di waktu itulah takunu aqwan nas, kamu menjadi orang yang paling kuatnya manusia. Ya tawakkal ta'ala malik, ketika engkau itu pasrah pada hartamu, wajahid, kedudukanmu, ahli keluargamu, asbabik, relasimu, faqad ta'arradta limaktillah, maka engkau telah menyodorkan diri kepada bendut ya, siksaan maktillah atau kebencian Allah, atau ya bendu Allah. Walizawal, dan engkau itu menyodorkan dirimu untuk hilangnya atau kehilangan dari semua yang kau miliki. Tadi li'annahu ghayur, karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha pencemburu. La yuhibbu an yara fi qalbika ghairahu, Allah tidak suka melihat di dalam hatimu, melihat selain Allah di dalam hatimu. Wa man ahabbal ghina'a fid dunya wal akhirah falyathik billahi ta'ala, barang siapa yang ingin kaya di dunia dan akhirat, maka hendaknya dia itu percaya kepada Allah Ta'ala selain duna ghairihi, bukan selain Allah. Walyaqif ala babih, hendaknya dia berhenti di pintu Allah. Wa yastahi minhu an ya'tiya baba ghairihi, dan dia malu dari Allah untuk mendatangi selain pintunya atau pintu selain Allah. Wa yughmid ainai, dan dia memejamkan matanya anin nadhari ila ghairi, dari melihat pada selain Allah. Penglihatan di sini bukan penglihatan lahir, tapi penglihatan a'ni ainal qalbi la ainil qalab. Yang saya maksud itu adalah mata hati, bukan mata kepala, bukan mata fisik, qalab fisik jasad, bukan mata jasad. Kaifa tathiqu bima fi yadik wa huwa mu'arradun lizawal. Bagaimana bisa engkau lebih percaya dengan apa yang ada di tanganmu, sementara apa yang ada di tanganmu ini berpotensi untuk hilang, untuk lenyap. Mu'arradun berpotensi. Keluar ya bahasa-bahasa gitulah. Wa tatruku thiqata billah, sementara engkau meninggalkan percaya kepada Allah. Wa huwa la yazul, dan Allah tidak akan lenyap. Jahluka bihi, kebodohanmu tentang Allah, yahmiluka ala thiqati bi ghairi, membawa dirimu untuk percaya kepada selain Allah. Thiqatuka bihi, padahal kepercayaanmu kepada Allah itu adalah kullul ghina, adalah semua kekayaan. Thiqatuka bi ghairi kullul faqr, sementara kepercayaanmu kepada selain Allah itu adalah semua kefakiran. Ya tarikat taqwa, wahai orang yang meninggalkan takwa, qad hurimtal karamah, engkau telah dihalangi dari kemuliaan dunia wa akhirah. Wa ya mutawakkilan al khalq, wahai orang yang berpasrah diri kepada makhluk wal asbab dan relasi, qad hurimtal quwwah, engkau telah dihalangi dari kekuatan, sifat kuat. Wa ta'azzuzi billahi dunyan wa akhirah, dan kau telah dihalangi dari ta'azzuz, menjadi mulia oleh Allah dunia dan akhirat. Wa yawathiqan bima fi yadihi qad harimtal ghina billahi dunyan wa akhirah, wahai orang yang percaya, lebih percaya dengan apa yang ada di tangannya, engkau telah dihalangi dari kekayaan billah, oleh Allah, dunia dan akhirat. Ngeri sedap ya. Nah, sekarang gini. Iya. Kayak masih hewan. Yang menjadi pertanyaan serius ada, apakah ini khusus
Terus Apakah ini juga berlaku bagi setiap orang di sekitar kita? Kita oke ngomong, udah Pak. Udah minta aja sama Allah gitu kan. Hati kadang-kadang dia begini mencekram gitu. nah terus Itu pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Nah, betul. Karomah itu adalah didapatkan karena ketakwaan. Ahana kehinaan itu juga karena kemaksiatannya. Nah, apakah ini hanya berlaku bagi orang-orang semacam kaum awam ya ataupun ulama-ulama yang sudah mencapai tingkat kepatuhan yang cukup? Sehingga ketika ini kita terjemahkan kepada awam, ya jangankan awam, kurangnya ngegedek gitu kan, lanjung gitu. Itu bagaimana? Atau mungkin kita harus berusaha untuk menempuh perjalanan ini. Atau Allah kasih hidayah, kasih taufik, kita ada pada makom itu siap tanpa meninggalkan upaya-upaya zahir, misalkan berbisnis, berdagang, apa. Karena yang menjadi kemelut untuk dia sekarang itu bukan perang nyawa, perang ekonomi, perang kebutuhan. Jujur, sekelas kiai pun gitu. Zaman sekarang bukan, ayo mari kita berjuang. Tetap aja nggak bisa, ketika perutnya lapar gitu. Oke, dia kenyang. Waduh gimana ya, anak saya nggak makan. Selalu ada ketergantungan kepada makhluk. Dan ini juga jujur sangat mengganggu. Mau itu kelas kiai, mau kelas siapa, ini mengganggu. Sehingga ada ketidakkepercayaan dirinya dengan ilmunya. Bahkan antara ilmu dan dirinya juga berpisah. Mana ilmu, mana tobeata, mana amalna yang ada jumud dengan keduniaannya, tapi tidak ketemu. Inilah gambaran gue banget gitu. nah, boleh saja Pak. Oke, jawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan kemarin di ayat itu wa innahu kana wa innal inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abainaha. Dan seterusnya wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Artinya Ya. artinya manusia yang ada yang hidup di muka bumi ini udah siap dengan konsekuensi ubudiyah yang harus dia beban sehingga nanti yang dia tanggung sehingga nanti dia itu pantas disebut sebagai manusia. Ya. Artinya hal ini pun wajib untuk keseluruhan itu manusia. Bukan kecuali. Bukan. Semua ini Tak terkecuali. tanpa terkecuali. Karena apa? Karena dia udah turun di dunia. Udah. Nah, Terus ngomong ke Nuki harudah. karena dia udah turun di dunia, ya kan? Dan sebelum turun di dunia, dia kan udah perjanjian. Apa tuh? Dzakiruhum bi ayyamillah kalau dalam sebuah hadis tuh. Peringatkanlah manusia itu dengan hari-hari di mana mereka melakukan perjanjian dengan Allah Ta'ala sebelum turun ke muka bumi. Ya? Artinya ketika sudah turun ruhnya ini dan sudah dibalut, dibungkus dengan jasad, ya dia harus melaksanakan ini dong. Makanya diperingati oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya, Nabinya, kitabnya, kemudian ulama-ulamanya, penerusnya. Nah, meskipun ketika seorang ulama zahir belum merasakan hal yang seperti ini, berarti dia belum manusia. Secara hakiki. Secara hakiki, iya, Berarti jasadnya perjalanan doang. mencari ilmu itu tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas umur, manakala kejiwaan seseorang itu belum mencapai pada taraf manusia yang sesungguhnya. Iya. Jadi jangan mentok dulu sampai ngaji fikih udah selesai kiai, jadi kiai, udah gua ditokohin masyarakat gitu kan. Udah santri gua banyak, udah cukup. Gua udah kiai nih gitu. Ya. Manakala kondisi kerohanian belum sampai,
Karena tadi itu ada tugas pokok dari Allah. Dan tugas pokok bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, puasa, bukan. Yaitu iya pasti kan. Ada tambahnya lagi tadi kan, penghambaan diri dia pada Allah Ta'ala. Dia merasa hamba, ya hamba ya hamba. Yang namanya hamba ya nggak punya apa-apa. Harta nggak punya, diri sendiri pun dia nggak punya kan. Apalagi ilmu segala macam gitu ya. Namanya juga hamba. Gimana tuannya? Dan itulah tugas para nabi, para rasul. Untuk mengingatkan manusia supaya mereka ingat pada Tuhannya. Dan kondisi mereka itu mempertuhankan Allah. Jadi kesimpulannya taklid atau nabi makom ini istilah ini berlaku bagi semua Manusia. mengimankan Iya. tanpa terbatas. Betul. Adapun tingkatan pada saat kita menuju ini tidak berhenti sampai mencapai puncak yang dirinya juga bukan siapa-siapa. Ya. Karena dirinya itu juga lenyap. Yang ada memang zatullah. Betul. Dan sifat Allah. Dan adalah sirullah yang ada nafiullah. Merdeka. Itu baik. Gitu. Oke, sekedar ada tambahan. Itu ya. Kita mengaji terus. Kita tanya dia doang marah rumput. Blok marah rumput. Wah, ikannya mana ini? Ikannya mana action aja. Dan jadi jelma. Hewan-hewan tapi jenisnya. Aduh. Hewan jangan orang istimewa. Itu kudu ngawiri cerita aja loh. Ikannya hewan jangan. Aduh, dia mah nama penyakit kiai. Ya. Oke. Jadi nisarinya itu ya, tugas manusia adalah menjadi hamba. Hamba adalah hamba. Hamba tidak punya apa-apa. Illa liya'budun. Yang nanti pada akhirnya itu para arifin sekalipun dia merasa tidak mampu itu, ya. Inna aradna Amanata 'alas samawati wal ard alas samawati wal ard wa bainaha. baina ayyahmilnaha Fa baina an yahmilnaha fahamalah al-insan. hamalahal insan Innahu kana dzaluman jahula. dulu menjadi Dzaluman jahula. inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Itu kan ayatnya Ya, dalam doa itu. tin baru itu maksudnya kan ya. Setelah biar Itu ya. dekat Nyambung itu. ini. Halaman 230. 230. Jauhnya. Perasaan ke arah kamari. 330 apa 230? 320 329. Oh ya. Ya. 329. Habis potong ayat doang di sini. Ya, di bawah sama. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Jibal leungit deh. Fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu surat kana naon ya, Mat? zaluman jahula. Berarti kalau ada kiai yang kedatangan nanti ataupun siapa pengen curhat ataupun gimana terus datang nggak bawa amplop motor rokok pulang udah pak habis nggak ganggu itu kepantek kan Batu kudu. lain kepatek-patek Baik itu ya. eta mah geus punten tapi nah ya kurang kan ngaji mah tidak menyalahkan tidak menjustifikasi seseorang enggak iya sama
Begitu. Oke. Dan kayak dengan baik lah orang yang ngopi. Hah? Ngopi. Oh, ya udah bareng-bareng aja. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Oke. Lanjut. Ama sami'ta qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari ini, hati manusia itu dijibilahkan, diciptakan untuk menyukai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang jahat kepada dirinya. Itu tadi semata-mata tujuannya adalah untuk apa? Menghilangkan muasalah. Menghilangkan muasalah yang dasarnya adalah kepentingan. Menghilangkan ketergantungan manusia dengan manusia yang lain karena atas dasar kepentingan. Apalagi khususnya materi gitu ya. Bahwa azza wa jalla yakuful khalqa anil ihsani ilaika. Allah Ta'ala itu mencegah makhluk untuk berbuat baik kepadamu min kulli wijhah, dari semua sisi, wasababin, dan semua relasi, kecuali hatta tuwahidahu, kecuali ketika engkau itu mengesahkan Allah, tuhibbahu wa tuhibbahu, mencintai Allah, wa tasira lahu min kulli wajhin bi dhahirika wa batinika fi harakatika wa sakanatika, sehingga engkau itu hanya untuk Allah di semua keadaan, di semua sisi, dengan zahirmu, batinmu, gerakanmu dan diammu. Ya, artinya ketika seseorang itu berproses, ya maka kecintaan kepada makhluk itu ya harus memang dijauh-jauhi segala macam semaksimal mungkin, kecuali ketika kita sudah mentauhidkan Allah secara benar-benar, tauhid, mencintai Allah, dan kita memandang bahwa diri kita itu hanya untuk Allah, sehingga setelah itu nggak ngefek itu makhluk itu, nggak ngefek untuk dirinya, nggak ngefek, nggak berpengaruh sama sekali, mau dijauhi tah, mau dicintai, mau dikasih duit, nggak dikasih amplop, nggak ngefek. Kalau kita ngisi ceramah misalkan, enggak, saya udah bisa menempatkan diri saya. ngisi ceramah ya. Diri saya tidak butuh saya itu. Saya hanya butuh kepada Allah. Cuman barangkali harus melalui Anda. Cuman datangnya harus melalui Anda. Salah kalau tidak saya terima. Karena saya tidak punya kepentingan dengan Anda. Kalau ceramah, ya kan, udah mau jauh-jauh nih kayak tempatnya mah. Sampai kemana? Jakarta tah. Kemarin mah tuh diberi amplop di dinya. Ternyata nggak dikasih amplop di situ. Habis ceramah nih udah berapi-api. Ya kan? Kalau masih, sialan tuh orang tuh. Saya jauh-jauh dari Cinangka ke Jakarta nggak dikasih amplop. Ya, eta, Nah, berarti dalam hatinya bermasalah, hatinya bermasalah. Ya, berarti kerohanian kita bermasalah. Bermasalah. Nah, misalkan ini benar nih. Kita panggil nih ceramah. Pernah ada kejadian? Pernah saya. Iya, ceramah udah gagah-gagah. Kan bawa orang banyak lagi di mobil.
Itu kan saya kira itu basa-basi. Kerohanian kita dengan yang di bawah juga kan nggak sama. Ya. Pas dilihat amplop cuma 500.000. Handal tuh Kiai. Waktu itu. Gini doang saya ngomong. Kira apa sih ada? Ini agak bapak tua aja kai. Aja pasukan naik gitu kan. Tapi wajar nggak sih ada kan ada tuh ya kan pasti gitu tidak mau kan Ya kalau ada lah wajar gitu kita punya berarti masih mengikuti hawa nafsu. oh Soalnya nggak ngefek itu ketika seseorang itu udah cinta ke Allah ya. Nggak ngefek itu mau dicaci, mau dimaki, mau nggak dikasih duit, habis ceramah nggak ngefek. Enggak. Nggak hebat gimana tuh hati yang kayak gitu. bensingan sorangan berarti hari kita Nah makanya jatuh orang itu ya kayak abah gitu kan. Abah dipanggil ceramah di Labuan. Tuh kan, babaturan abah tuh. Diberi amplop balikin deh. Yes, tinggi baik. Soalnya apa? Semuanya udah diiniin sama abah, udah dipersiapkan dan nggak perlu yang kayak gitu. Dan murni ke situ mengisi ceramah. Itu bukan untuk amplop. Gitu, Kiai. Ya kan boleh jadi 10.000 satu. Konon. Baca. Nah sehingga fala taral khaira illa minhu. Sehingga engkau itu tidak melihat kebaikan kecuali dari Allah. Wala syarra illa minhu, dan keburukan juga dari Allah. Watafna, sehingga dia sudah sirna minal anil khalqi, dari makhluk, dari orang lain. Udah sirna, udah nggak ngefek. Wa anin nafsi, dari dirinya, dari hawa nafsunya, dari keinginannya, wal muna, angan-angannya, wa an jami'i masyi wal maula. Bagaimana kalau ada Habib? Saya kan sering kedatangan Habib. Dia bukan fanatis ya. Takut, udah keduluan masa takut ketika ada Habib. Pernah sekali doang menentang ke Habib, itu pun merasa berdosa gitu. Habib datang dari Bogor. Enggak ada. Sama istrinya, sama anak buahnya. The best. Yai, saya katanya pulang ke rumah. Minta uang. Malak tama. Anak buahnya dengan Kalau saya dicekek memang Kiai, cekek najan Habib. Kiai. awal itu perang kan, batin. Gimana? Oh, alhamdulillah Kiai baik, sudah kaya. Dalam batin ini kita dari mana? Bib suka makan apa? Ya. Kesukaannya apa? Cuma nggak sama pisang. Dah hal itu juga kan. Tebang pisang, buka saja apa? Itu mobil. Artinya keuangan yang ada dalam itu nggak nyampe segitu. Kan ada madu-madu tuh di rak buka itu. Ini madu apa? Itu madu biasa. Saya juga satu ambil. Bib, saya punya uang nggak sampai segitu. Ini cukup buat bensin, cukup buat beli rokok. Afwan segitu. Saya takut sama Rasul. Kalau memang betul Habib Suriah Rasul, saya takut sama Rasul. Wah, betul ala Muhammad. Dah, makasih Bib sudah punya. Ya, doain. Lama berapa? Nggak sampai sebulan, telepon lagi. Saya ada di Pandeglang. Itu yang bikin saya marah itu. Punya uang cuma 50.000. Habib sama gitu. Dia bawa kiai jubah segala macam. Bukan Habib saya ngomelin, tarik anak buahnya. Sebelah. Kira-kira dia. Karena lagi mau dia perkosaan. Sekali dia mau Habib, lain Habib dia anak buah yang ditobak dulu. Kurang, ya lumayan
pandang dulu, Yunus kemana cina ngulu nih, paling cina beredut 50.000. Dia anak gua yang di kodaran. Mual yang Habib nama. Bib, apanya? Nih saya uang juga dapat pinjam nih. Nggak apa-apa Bib, doain aja ya biar supaya. Oh ya amin. Ngalamun panurang. Iya Habib, anjir tapi ka Rasul ceritanya. Goreng-goreng yang sejarah ka Rasul ceritanya. Kayak durian ka dia. Atau anak buah anak kurang lebih bawa kabur. Kalau dia BPK kain, dia anak baik. Alhamdulillah tidak datang deui. Kesel jingnya. Jadi tetap kayak sama aja. Tarik Habib, tarik lain. Jiwanya ketika jiwa itu jiwa pengemis baik. Udah gini mah gua tinggal begini aja gua. Beb, sini Beb, ngaji dulu Beb. Udah Beb, ini kama qala Rasul Beb. Ya, kita Beb. Nah, nih. Di mana nih? Lataiful Minan. Ya. Beliau itu kan keturunan Sayyidina Ali, cuman dari jalur Muhammad Al-Hanafiyah, bukan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Ya kan? Nih, kita baca biar biar saya bisa mujadalah sama Habib. Mana tanya? Udah paling ngeri saya kalau udah datang Habib, ngeri. Udah belum apa-apa udah ngeper duluan. Oke. Ya kalau lagi ada masih nggak masalah. Ini kalau lagi nggak ada kan orang gitu harus ada baik. Nah, famimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya min fadlihi syarafu nasabi wa in kana dzalika la yanfa'u illa ma'at taqwa ghaliban. Dan di antara hal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada diriku, Syekh Abdul Wahab Syaroni, adalah mulianya nasabku, karena nasab beliau ke Sayyidina Ali. Cuman dari jalur Muhammad Ibnul Hanafiyah. Jadi ibunya itu bukan Siti Fatimah, tapi seorang perempuan dari Bani Hanifah. Syarafun nasab beliau mulia. Tapi wa in kana dzalika la yanfa' illa ma'at taqwa, meskipun mulianya nasab itu tidak bermanfaat kecuali harus dibarengi dengan ketakwaan. Atau tinggal ditanya, jiwa pengemis sesuai nggak dengan ketakwaan? Segitu baik. Artinya nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, tiru leluhur kamu tuh, para habaib, para aulia, Rasulullah, tiru. Jangan ngebanggain diri doang. Nah. Jadi doang jujur itu doang garong baik. Ini apa? Kapot-pot kembang bawa. Ampun, garong tam. Yang kau dilawan, kau Habib deh tam. Dibawa sang, dibikin baik. Emas numpang mana ke pasar, kejual emas, buang-buang, itu dan dalam kabut tadi. Terakhir anu tembana di penta anak, jangan. Saya kenal itu, mungkin takut ya, si perawan apa? Saya yang tangga bajuris gitu. Lo ini bergubah, terus kan akad-akad dibikin. Iya alasannya kan sama. Sebetulnya kiai itu nggak salah. Ya jujur. Orang ketika dipenta sesuatu, kemudian ketidakmampuan, jujur, perang di hati. Kumaha aing lamun jagat jadi aku ku Rasul. Karena barang sepele kan. Itu yang membuat yakin itu. Jadi akhirnya enggak ada pun ada-adakan. Ya, Bib suka makan pisang, Bib suka makan apa? Ayo orangnya cuma kawalan, pamajikan kan baut bae. Dua mampu bae. Habib ieu. Cirain ka Rasul, jadi berbagai macam. Nah, ngadua kalian. Nah, orang terpape. Anak ini lagi. Wah, anak buah atau ini dihajar ke sini. Ngomong juga ini tadi dia. Gelut ya urusan aja ngajus gitu. Aing lain kieu. Tapi
bicara anak dia merkosa Pak. Itu salah dia Habib. Iya itu salah. Pendatang orang nama si Habib kan Pak. Daripada orang pentuan ini. Dulu dia mata air. Kadang yang kersusah, kerbalang sama. Kira-kira dia mau habiskan lain. Sekali dia kebetulan dia apa yang udah ketok. Terdatang loh ini. Kesel pan orang ini. Batang buang darong batang jalan di bawah. Padahal masa itu sama ya. Beliau kan kiai warisan Nabi. Sama nasab Nabi. Sarapa? Per-peran aja. Ya kan kita belum memahami keilmuan ini, ilmuwan hal yang begini. Sekarang kalau gini, oh ya Bib, saya kasih berapa aja. Ngaji dulu ayo. Cocok. Ngaji dulu Bib. Gampang duit mah. Kalau perlu mobil saya juga ambil tuh. Ngaji dulu Bib. Kelar takarak mah. Segitu baik. Jadi karena datang gitu. Tapi mau ngaji lah. Tolong Bib ini baca Bib, anak yang dengerin. Biar baik itu balik mah 100.000. Ya, lumayan baik. Oke. Ada catatan kaki itu ya. Alaikum bil iman. Summa bil iqan. Summal fana wal wujud lillah la bika la bi wa la bi ghairik. Mana itu? Catatan kaki nomor 1. Kanan kiri. Kiri. Fatrobani. Masih wal maula, anjami masih wal maula. Catatan kali nomor berapa? 367. Oh iya. Nah. Alaikum bil imani summa bil iqan. Wajib atas kalian untuk iman. 1, 2, sumal iqan, yakin. Sumal fana sirna. Al fana wal wujud dan wujud lillah azza wajal. Oleh Allah. La bika wa la bi ghairik, bukan olehmu, bukan oleh selainmu. Ma'hifdzil hudud. Bersama dengan menjaga aturan-aturan Allah. Ma'irdo'ir rasul, meridokan Rasulullah. Ma'irdo'il matlu, meridokan atau membuat yang dibaca itu ridho. Al-Quran maksudnya. Al-masmu al-makruh, yang didengarkan, yang dibaca. Wala karamata liman yaqulu ghairu hada. Dan tidak ada kemuliaan bagi seseorang yang mengatakan selain ini. Iman, yakin, fana wal wujud lillah. La bika wala bi ghairik ma'hidil hudud ma'a irda'ir rasul ma'a irda'il matlu. Irda'il al-Qur'an. Hadza alladzi fil masahif wal alwah kalamullah. Ini yang ada di mushaf-mushaf itu dan di lembaran-lembaran itu adalah kalamullah. Tarfun biyadih, satu pandangan dengan tangan Allah. Tarfun biaidina, satu sisi, di satu sisi oleh Allah, satu sisi ada di tangan kita. Alaika billahi ta'ala, engkau wajib pada Allah Ta'ala. Wal inqita ilaih, memutuskan diri hanya kepada Allah. Wa ta'alluqi bihi, menggantungkan diri kepada Allah. Fa innahu yakfika mu'natad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Allah Ta'ala akan mencukupkanmu urusan kebutuhan dunia dan akhirat. Wa yafaduka fil hayati wal mamat, menjagamu dalam hidup dan mati. Wa yadhubbu angka, membelamu fi jami'il ahwal alaik, fi jami'il ahwal, di semua keadaan. Alaika bihadas sawat alal bayat, engkau wajib melaksanakan hitam di atas putih, Al-Quran yang ditulis. Ukhdumhu, khidmai dia hatta yakhdumak, sehingga Al-Quran itu yang berkhidmat kepadamu. Ya'khudhu biyadi qalbik, dia mengambil tangan hatimu. Wa yuqifahu baina yaday rabbih, wa yuqifahu, mendiamkan khidmahnya itu sampai ke hadapan Tuhan. Al-amal bihi wa yuqifuhu, al-amalu bihi baina yaday rabbih, ya, amal fa'il ya. Dan mengamalkan Al-Quran itu dapat memposisikan dirinya sampai di hadapan Allah Ta'ala. Birisi janahi qalbik, dengan bulu
sayap hatimu, fayatiru bihima ila rabbih, sehingga hati itu akan terbang dengan kedua sayap itu pada Tuhan, pada Allah. Ya man qad labisa suf, wahai orang yang telah memakai pakaian sufi, albisis suf lisirrik, pakaikanlah pakaian sufimu untuk sirmu, tsumma liqalbik, kemudian untuk hatimu, tsumma linafsik, kemudian untuk dirimu, tsumma libadanik, kemudian untuk badanmu. Bidayatuz zuhdi min hunaka, permulaan zuhud itu dari sana. Berarti sir terlebih dahulu. Sir, kalbu, nafsu, badan. Li'anna minadh dhahir ilal batin. Karena dari zahir ke batin, idza safa sir ta'adda safa'u ilal qalbi wan nafsi wal jawarihi wal ma'kuli wal malbusi. Ya, karena ketika sirnya itu sudah jernih, maka kejernihan itu akan menembus ke hati, ke diri, ke semua anggota badan, kan? Tak ada melewati. Ilal qalbi, ke hati, ke diri, anggota badan, makanan, pakaian, wa ta'adda ila jami' ahwalik, dan akan melewati atau menembuslah ke semua keadaan-keadaan. Jadi orang kudu zuhud. Masyaallah. Kan makna jucuk ini kan jauh. Like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.